warahmatullahi wabarakatuh. Orang sabar itu kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. An-Nahl 41-42. Dalam ayat tersebut di atas, Allah menggandengkan orang-orang yang sabar dan tawakal sebagai calon yang akan mendapatkan tempat yang bagus dan mulia, dan ketika mereka di dunia, dan akan mendapatkan pahala yang besar dan surganya sewaktu mereka di akhirat kelak. Pertanyaannya adalah, apakah istimewanya menjadi orang-orang yang sabar, dan apa hebatnya menjadi orang-orang yang bertawakal tersebut? Orang sabar kekasih Allah. Sabar adalah akhlak yang sangat istimewa. Kata sabar itu disebut Allah dalam Al-Quran lebih dari 74 kali. Sabda Nabi tentang sabar antara lain Rasulullah SAW bersabda, sabar itu separuh dari iman. Sabar itu merupakan salah satu simpanan dari simpanan-simpanan surga. Ada sebuah kisah menarik tentang buah kesabaran. Dari Atta bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata padaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab, ya. Ia berkata, seorang wanita hitam datang kepada Nabi SAW lalu berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah aku agar Allah menyembuhkannya. Rasulullah berkata, jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Atau jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkannya. Wanita itu menjawab, aku pilih bersabar. Lalu ia melanjutkan perkataannya, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku terbuka. Doakanlah agar tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakannya. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal 46. Pada firman Allah lainnya, Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Juga akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yu'affis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dalam hal apa saja kita harus bersabar. Ulama membagi kesabaran itu menjadi 3 macam.
yaitu 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah membutuhkan kesabaran yang luar biasa, karena tabiat manusia itu kurang suka dengan hal yang memberatkan seperti ibadah. Banyak orang enggan beribadah, seperti sholat malam, sering beribadah karena terpaksa atau malas beribadah. Maka disinilah dibutuhkan kesabaran agar kontinu dalam beribadah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Pada suatu sisi manusia secara naluriah malas dan enggan untuk beribadah, dan sebaliknya secara naluriah manusia senang berbuat maksiat. Untuk menghindarkan diri dari maksiat itu bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesabaran yang kuat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Ujian di sini karena Allah ingin membuktikan keimanan seseorang dalam menerima cobaan dan musibah dari Allah. Sabarkah mereka itu atau tidak? Orang tawakal dicintai Allah. Kata tawakal paling tidak disebut Allah dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersabar kepada Allah dan mendapatkan kemaslahatan dan mencegah bahaya baik menyangkut urusan dunia maupun dalam hal urusan akhirat. Tawakal adalah salah satu sarana yang bisa mendatangkan kebaikan serta menghindari kerusakan. Dengan bertawakal, kita akan selalu merasa senang dan bahagia. Karena semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Dan mereka yakin Allah adalah zat yang maha mengetahui dan memiliki segala-galanya. Dan mereka yang bertawakal lebih yakin lagi Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang bertawakal. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertawakal. Mereka akan kecewa kalau tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Mereka tidak paham bahwa di balik semua kegagalan mendapatkan yang diinginkannya itu ada hikmah yang tidak diketahuinya atau belum diketahuinya saat itu. Padahal Allah telah menjanjikan akan mencarikan jalan keluar bagi semua urusannya, juga akan memberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, dan bahkan akan mencukupkan dan memenuhi segala keperluannya sebagaimana telah difirmankan Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari orang yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 2 dan 3. Semua kemudahan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertawakal itu adalah pertanda bahwa Allah mencintai mereka
Sebagaimana firman Allah berikut ini. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran 159. Karena tawakal adalah hal yang utama, maka menurut para ulama banyak sekali keutamaan yang terkandung dalam tawakal ini. Antara lain keutamaannya itu adalah: pertama, mewujudkan keimanan, karena tidak ada iman tanpa tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Maidah ayat 23. Yang kedua, mendapatkan ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Qul la yusibana illa ma kataballah lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. At-Taubah ayat 51. Yang ketiga, mendapatkan keselamatan hidup. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Al-Maidah ayat 11. Yang keempat, dicukupi Allah segala kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Yang kelima, mendatangkan berbagai manfaat dan menolak mudarat. Yang keenam, disukai atau dicintai Allah. Yang ketujuh, mendatangkan kekuatan hati, keberanian dan keteguhan. Yang kedelapan, mewariskan kesabaran dan ketahanan. Yang kesembilan, mewariskan kemenangan dan kekokohan. Yang kesepuluh, terlindung dari godaan setan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. An-Nahl ayat 99. Dari uraian tersebut di atas, ternyata alangkah indahnya kalau kita bisa sabar menjalani hidup ini, karena akan dicintainya. Begitu juga alangkah luar biasa dahsyatnya tawakal kepada Allah, karena akan menjadi kekasih Allah, disukai dan dicintainya. Harapan dan permohonan kita kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita untuk sabar dan bertawakal menjalani hidup yang hanya sekali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.